pandemi virus corona atau yang disebut dengan COVID-19 sedang menjadi sajian berita setiap hari di media televisi, media cetak, media sosial, hampir di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Kita pun saat ini terkadang sudah merasa bosan, merasa jenuh, bahkan sering bertanya-tanya, kapan wabah ini akan segera berakhir? Saudaraku, di tengah situasi saat seperti ini, kita sebagai muslim yang bertakwa harus kuat dan senantiasa optimis bahwa kita bisa melewati saat-saat yang sulit seperti ini. Kita harus tunjukkan pada dunia bahwa muslim itu kuat, muslim itu tidak lemah, tidak cengeng, dan selalu punya harapan besar untuk kebaikan. Dan kita harus yakin bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya dan memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan yang dihadapi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 2-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan jalan keluar dari setiap permasalahan dan akan diberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Bagi orang mukmin, musibah yang menimpa kepada kita ialah ujian dan teguran dari Allah Subhanahu wa taala, karena mungkin selama ini kita lalai atau belum maksimal dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin dalam diri ini ada dosa yang tidak bisa dihapus kecuali dengan melewati ujian atau satu musibah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja bencana yang menimpamu, maka itu dari kesalahanmu. Kemudian Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar kesalahan-kesalahan. Saudaraku muslim dan muslimah dimanapun berada, salah satu nama Al-Quran adalah Asy-Syifa, yang berarti obat penyembuh. Hal ini seperti diutarakan As-Sa'di dalam kitabnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan, bahwa Al-Quran adalah penyembuh bagi semua penyakit hati, baik berupa syahwat yang menghalangi manusia untuk taat dan meninggalkan syubhat. Dalam surat Al-Isra ayat 82 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran yang menjadi obat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Selain menjadi obat penyembuh bagi penyakit hati dan jiwa, Al-Quran juga obat penyembuh penyakit fisik. Salah satu ulama menyebutkan bahwa Al-Quran adalah obat penyembuh yang mencakup obat bagi penyakit hati dan jiwa, seperti keraguan, kemunafikan, dan perkara lainnya. Bisa juga menjadi obat jasmani jika dilakukan ruqyah kepada orang-orang yang sakit. Ini seperti yang dilakukan sahabat yang membacakan surat Al-Fatihah kepada seorang pemimpin kampung yang pada saat itu tersengat kalajengking. Ibnu Mas'ud berkata, barang siapa yang ingin dicintai Allah dan Rasul-Nya,
maka perhatikanlah, jika ia mencintai Al-Quran, berarti ia mencintai Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Tabrani. Kemudian Utsman bin Affan pernah berkata, kalau sekiranya hati ini bersih, tentu tidak akan kenyang dari membaca Al-Quran. Subhanallah. Adapun bagi orang yang terbata-bata ataupun belum lancar membacanya, insya Allah tetap mendapatkan pahala. Sebagaimana sabda Rasul yang artinya, orang yang ahli dalam Al-Quran akan berada bersama para malaikat yang mencatat yang mulia dan benar. Dan orang terbata-bata dalam membaca Al-Quran, ia bersusah payah mempelajarinya, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari. Hadis lain disebutkan, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah, aromanya wangi dan rasanya enak. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, tidak ada wanginya tetapi rasanya manis. Orang munafik yang membaca Al-Quran adalah seperti tumbuhan raihanah ataupun kemangi, aromanya wangi tapi rasanya pahit. Sedangkan orang munafik yang membaca Al-Quran ialah seperti tumbuhan hanzalah, tidak ada wanginya dan rasanya pahit. Hadis riwayat Bukhari. Saudara-saudaraku muslim dan muslimah dimanapun berada, intinya marilah sama-sama kita saling menguatkan, saling membantu sesama muslim agar punya harapan yang besar untuk kebaikan. Ingat janji Allah dalam surat Al-Insyirah, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Bahkan Allah sampai mengulang-ulangnya 2 kali dalam surat tersebut. Kemudian perbanyaklah membaca Al-Quran, terutama di bulan suci Ramadan di tengah pandemi seperti ini, karena itu merupakan salah satu obat dari berbagai penyakit jasmani dan rohani yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran bagi orang-orang yang beriman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.